Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan ada di Sagittarius di 20 derajat ya, kira-kira 19 derajat 57 menit ini membuat oposisi dengan Mars yang retro ada di 20 derajat 57 menit dan juga membuat konfigurasi T-square dengan focal pointnya Neptunus Station di 22 derajat 40 menit. Dan kalau kita lihat di detail sini, bulan itu tidak hanya membentuk square tetapi juga membentuk segi empat ya, segi empat di mana ujung yang satunya adalah Ceres di 22 derajat 36 menit Virgo. Jadi secara garis besar bulan itu banyak membentuk transit yang tension pada hari ini, terutama bulan yang oposisi dengan Marsnya. Bulan yang oposisi dengan Mars itu berarti ada perasaan kayak persaingan yang sebenarnya it's not supposed to be persaingan gitu ya, karena ini kan feminin maskulin. Biasanya itu kan saling komplementari, saling memenuhi gitu, saling mengisi yang kosong, tapi somehow karena posisinya oposisi jadi seperti menang-menangan. Dan karena kemudian yang diaktifasi juga adalah Neptunus dan Ceres, Neptunus itu membuatnya menjadi floating. Jadi persaingan itu dirasakan, tetapi somehow karena berpikir normalnya kan tidak bersaing, harusnya kerjasama. Tapi kok hati itu rasanya kayak terprovokasi untuk terus bersaing gitu ya. Oposisinya dengan Ceres, si Neptunusnya udah retro, jadi perasaan itu lebih di dalam gitu. Jadi kita juga nggak ingin terlihat gitu, karena mungkin itu juga merasa bahwa saya tidak ingin merendahkan tanda petik posisi saya dengan cara seolah-olah kita harus menang-menangan, but somehow kok ini duit gitu loh, duit atau kekayaan atau apapun yang membuat kita kan kalau melihat kekayaan, harta atau sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita, itu kan biasanya kita cenderung greedy ya, greedy. Dan kita lihat juga Ceresnya berarti kan membuat square dengan Mars, sehingga kayak persaingan ini tuh ada alasannya, terutama mungkin kalau menurut saya di dunia kerja atau kalau di hubungan antar pasangan itu kayak siapa sih yang harusnya memenuhi kebutuhan ini, kok saya sih yang harus semua kayak dibebankan ke saya, lagi-lagi saya yang harus bayar, lagi-lagi saya harus tanggung jawab kamu di mana. Jadi kayak ada perasaan seperti itu. Kalau pertemanan tuh mungkin ya kayak ini mah, kalau itu makan siang mah treatment dibayarin terus, dia nggak pernah bayar balik gue, misalnya begitu. Atau kebalikannya, saya nggak bisa bayar gitu ya kan, kadang-kadang ada di posisi itu karena ada feminin maskulin. Jadi kayak saya tuh sebenarnya bisa bayar dan saya nggak kepengen makan siang ini kayak memberatkan dia gitu hanya karena dia laki-laki gitu kan. Tapi kok kayaknya saya nggak pernah berhasil bisa mengembalikan bahwa saya dalam posisi membayar gitu, saya dalam posisi memberi bukan hanya menerima, something like that. Itu jadi penggambarannya. Nah tapi kan ada yang harmonis, yaitu dengan Saturnus. Yang Saturnus ini kemudian memberi nuansa bahwa ya sudahlah, kalau ini memang norma masyarakat itu nggak apa-apa. Jadi konflik yang tadinya kayak persaingan atau ingin lebih menonjol itu somehow ya udahlah, ini juga biasa gitu. Jadi nggak usah terlalu merasa tersinggung, tidak perlu merasa bahwa saya berhutang budi atau saya menghutangi banyak, padahal ya mungkin barangkali memang kita juga punya hutang di masa lalu atau di masa depan, sehingga kita sudah pernah membayar sesuatu, sehingga kita nggak merasa next time kalau kita menerima bantuan kita nggak terlalu merasa bersalah. Kenapa? Karena kita juga kayak pernah investasi kebaik hatian di satu tempat yang sekarang belum terbayarkan, something like that. Dan ini
eh, Venus dan Merkurius yang conjunction dan trine dengan Chiron is a big thing juga, tapi dia latar belakang ya. Itu adalah ketika kita semua bisa menjelaskan situasi yang sebenarnya kan tadi kan lebih banyak ke dalam karena Chironnya retro, terus Neptunusnya kalau di chart yang satu udah retro, di sini station, Marsnya juga retro, jadi kan semua serba awkward gitu, serba tidak enak dibicarakan, tabu, atau masa sih kayak ginian diomongin gitu ya. Tapi somehow kita bisa membuatnya menyampaikan perasaan kita atau sesuatu yang terkait dengan harta dan tadi ya, posisi memberi atau menerima dengan biasa-biasa aja. It's a good thing, no? Dan matahari yang masih trine dengan Jupiter ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya persaingan itu mungkin hanya perasaan aja. Perasaan itu ada, jadi kita tidak ignore, tidak mengabaikan perasaan itu ada. Tetapi barangkali ini adalah spiritnya adalah spirit kerjasama dan kebersamaan. Itu yang saya rasakan di sini. Kemudian kalau dari 3 kartu Lenormand, ini kalau penggambarannya kan jelas banget ya, bahwa memang situasi apapun ini yang tadi saya katakan sebagai hal yang tension, persaingan, floating, kecemasan, itu kan terlihat di gambar laki-laki ini. Jadi gambar segi 4 tadi, di mana bulan salah satunya, ada Mars, ada Neptunus, ada Ceres, ya itu rasanya seperti gambar laki-laki ini yang tengah ada kecemasan gitu, ada perasaan tidak nyaman. Tapi anyway gitu ya, kita itu pantas mendapatkan yang terbaik. Jadi menurut saya, jadi kalau kita dalam posisi menerima bantuan dan kita merasa nggak enak hati, don't be gitu ya. Karena yang tadi saya cerita, ini mungkin kayaknya kita yang hutang, barangkali bukan. Karena kita nggak tahu di masa yang akan datang bahwa kita dalam posisi yang memberi. Jadi ini kesempatan untuk membuka jalan kita untuk melakukan sesuatu lebih dan membina hubungan atau networking yang lebih besar nantinya. Jadi ini proses yang panjang ya, proses panjangnya terlihat dari gambar lilinya. Bahwa ini kalaupun pertemanan yang kita akan membinanya cukup lama, atau dia rekan kerja yang kita akan bekerja bersama cukup panjang, atau ya karena pasangan kita semakin matang, semakin mengerti bahwa give and take, naik turun hubungan itu adalah hal yang biasa di dalam membina hubungan yang bisa saling mengerti lebih dalam. Nah, kalau dari 3 kartu Queen of Moon Oracle ini, pertama adalah creation, previous eventnya. Creation kalau penggambarannya jelas kan kita sedang bekerja, ini kan pekerjaan banget ya. Gambar blueprintnya itu menunjukkan kita memang tengah menyiapkan sesuatu. Beaver Moon, you can create your own destiny, be industrious, every creature on earth creates, you should welcome the process of creation, save money and time, have a reserve ya. Jadi memang kita di posisi ini kan previous eventsnya kita memang di dalam kerja. Current situationnya ini beauty is like medicine, it can heal. Ini Venus ya. I love how I look. Iya, jadi ini percaya diri, sebenarnya mengingatkan kita untuk lebih percaya diri. Jadi kalau ada perasaan tidak nyaman, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Ini long night, moon, darkness, ini near future when following the guidance, you are entering a time of introversion. Jadi ini kan proses di dalam diri kita sendiri, a linear time or time to turn inward to plan and strategize. It is time to do shadow work which will bring big dividends later on. Release what no longer works for you. Jadi ini kan memang apa yang kita lakukan itu kan menantang, dan ini perlu strategi untuk menang. Strategi untuk menang biasanya digambarkan tidak hanya rely on, tidak mengandalkan hanya diri sendiri, justru kerjasama dan dukungan banyak pihak itu yang membuat kita menjadi jauh lebih kuat. Itu near future-nya, berarti sekarang
percaya diri, terima atau memberi bantuan, karena next time mereka akan menjadi soulmate kita. Turtle spirit, slow and steady wins the race. Ini previous eventsnya, ini jelas ya. Kemudian current situationnya, reclaim your power. Panther spirit, ini juga jelas. Kemudian near future-nya, when following time, take time out. Attention, strategizing, sama sih, strategizing juga. Jadi kalau 3 kartu ini kan kita kan udah lama menyiapkan semua ini. Sekarang tuh kayak kita mulai kerasa buahnya atau hasil dari semua upaya kita masa lalu. Kita tuh kayak gain energi, kita gain power, kita punya hubungan yang powerful, yang kita bisa bawa untuk hal yang lebih industrius, kreativitas, dan apapun itu. Pada akhirnya nanti dengan kubu kita yang semakin banyak sekutunya, ini benar-benar kalau saya ngelihat nih benar-benar strategizing ya, sehingga kita bisa merencanakan sesuatu bersama dan mengupayakan pencapaian yang lebih optimal, lebih maksimal dibandingkan dengan kalau kita kerja sendiri. Jadi completely ini tentang pekerjaan kayaknya, dan ini seperti politik di kantor atau apapun gitu ya, tapi in a positive way. Kita semua selalu melakukan apa yang namanya politik ya. Politik itu bagian dari kehidupan kita. Bukan berarti itu hal yang buruk ya. Bukan politik praktis yang saya maksud ya, itu saya nggak lagi ngomongin yang itu. Politik dalam kehidupan kita, menggerakkan orang-orang di sekitar kita yang punya power supaya kita mencapai tujuan kita. Kalau tujuan kita tujuan positif, isn't that a good thing, no? Wow. The Tower terbalik sebagai saran. Ace of Swords itu kan kemenangan tapi terbalik juga. Ini sarannya berat sekarang. Jangan membuat sesuatu yang baru situasinya. See, foolish, naive, reckless, close-minded, distrust. Iya, ini kan situasi dimana kita mengkotak-kotakkan posisi dari orang-orang yang berada di dalam satu lingkungan. Distrust, close-minded, kita curiga dengan orang lain di sekitar kita. Kita berasumsi orang akan memanfaatkan kita, atau kita berpikir apa yang kita bisa manfaatkan dari hubungan ini. Keywordnya responsibility, burden. Iya, jadi kita karena tadi challenge ya, kita tuh melakukan semua itu karena harus aja gitu ya. Aku ketemu dia senyum lah gitu terus, atau ya itu emang salah satu tugas dari saya, tapi nggak dilakukan dengan sepenuh hati. Advice-nya kalau menurut saya, lihat situasi apa yang urgent pada saat ini. Lihat kalau kita butuh untuk sesuatu itu terjadi, dilakukan, dan kita tahu kita punya potensi power di lingkungan kita, jadi kita harus mengupayakan. Outcome-nya misunderstanding. Ya, ini memang situasi yang sukar untuk dihandle. Jadi ini kan kayak situasi dimana ada urgensi. Urgensi itu membuat semua orang panik. Masing-masing akhirnya berpikir tentang apa yang harus saya lakukan, save yourself gitu ya. Dan intinya adalah menyelamatkan diri sendiri. Dan kita melihat orang lain itu seperti dia adalah saingan kita. Dari tadi memang energinya seperti itu ya, dan saya berpikir tentang disaster management ya. Saya termasuk yang belajar tentang disaster management, is exactly like this ya. Di dalam situasi dimana ada emergency, kita kan perlu untuk aligning the effort. Sorry ya bahasanya jadi teknis banget. Jadi jadi pada situasi seperti itu kan memang masih semuanya membuat panik. Tapi ini kan tetap responsibility. Lihat ke orang-orang yang perlu bantuan. Lihat ke kita sendiri yang harus menyelamatkan diri kita dan orang-orang tercinta kita. Dan ini tadi sarannya adalah
kita nggak bisa gitu loh, nggak bisa kalau kalau caranya hanya ngomel aja. Kita harus melakukan sesuatu membuatnya menjadi nyata. Tapi memang pada akhirnya semua tidak semudah itu. Koordinasi di antara beberapa pihak itu kayaknya memang masih sukar banget. Ini 4 kartu ini saya lihatnya seperti itu. Dan sangat teknis pekerjaan. I'm sorry, itu yang saya bisa interpretasikan sekarang. Your guides are telling you evil is a fiction you have created. Let go of the fiction and know the truth which is love. Jadi di situasi penuh persaingan tuh kita mengembangkan ide bahwa kita yang baik, orang lain itu mungkin punya prasangka buruk, jadi baik buruk. Nah, yang ini sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa jangan berpikir baik buruk, kita lihat kondisinya apa adanya, ya. Jangan let go of the fiction and know the truth. Pokoknya apa yang kita lakukan semua adalah demi cinta. Apa sih cinta di dalam situasi tadi, karena saya menggambarkannya adalah situasi chaos atau disaster atau manajemen situasi yang penuh persaingan, maka kita harus lepaskan berpikir saya nggak mau bantu dia karena dia menyebalkan, saya nggak mau bantu itu karena dia dulu adalah musuh saya. Nggak, lepaskan, fokus pada cinta. Apa sih cinta? Compassion. Lihat orang-orang yang terdampak, lihat orang-orang yang akan terbantu kalau kita melakukan sesuatu, dan kita meninggalkan pride kita jauh di belakang, benar-benar fokus bukan untuk bekerja dengan orang yang kita nggak suka, tetapi fokus pada apa manfaat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang akan mendapatkan bantuan dari kita. Makanya ada give and take. Sekarang kita give aja. Supaya apa? Supaya kita punya tabungan nanti di satu saat nobody knows gitu, kita akan berada di dalam situasi yang sangat membutuhkan bantuan, di mana kita nggak bisa menyangka sama sekali bahwa kita dalam posisi yang sangat membutuhkan bantuan. It will come to you, ya, next time. Atau sekarang adalah saatnya membayar ketika kita pernah dibantu oleh orang yang kita juga nggak tahu, mungkin cuma lewat, tetapi sekarang saatnya kita pay it forward gitu ya, membantu ke orang-orang yang membutuhkan. Somehow itu yang muncul di bacaan pada hari ini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.